Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan wal afiat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat aman tempat kediaman kita atau negeri kita. Dan di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang wanita muslimah, dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang wajib untuk kita syukuri dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah Allah Subhanahu, para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas insyaallah taala yaitu panduan amalan pribadi muslimah sehari semalam, yang mana nanti akan kita bahas secara runut, secara tahap demi tahap, yang mana kita akan membahas sampai tuntas biiznillah, dan mudah-mudahan dapat diamalkan. Dan sejatinya paduan amalan ini tidak hanya untuk wanita muslimah, tapi juga bagi seorang muslim. Dan paduan amalan ini demikian juga untuk para ayah, para bunda, dan juga kepada anak-anak kita. Maka di sini ada beberapa poin yang harus kita fahami pada pertemuan yang pertama ini. Nanti juga ada kaitan dengan pendidikan anak. Yaitu ketahuilah, hendaknya kita sebagai seorang muslim atau Anda sebagai seorang wanita muslimah, kita memahami bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka hidup kita adalah untuk ibadah. Tidaklah kita hidup di dunia ini melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat perlu sekiranya kita mengetahui panduan amalan-amalan ibadah, terutama yang berkaitan dengan amalan ibadah sehari semalam yang kita jumpai, yang terus menerus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai maut menjemput nyawa kita. Maka di sini sebelum kita memasuki pembahasan amalan-amalan yang berkaitan dengan sehari semalam, dan sekaligus amalan yang sifatnya adalah ritual amalan sunnah sepanjang tahun, maka sekiranya ada beberapa hal yang harus kita fahami supaya amalan yang kita lakukan itu mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi kita bukan hanya sekedar beramal, tapi apa? Kita jadikan amalan kita ini apa? Berkualitas. Amalan kita ini sesuatu yang berkualitas. Amalan yang meskipun kecil tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa poin yang harus ada pada diri kita. Kalau sekiranya ada pada diri kita, meskipun amalan kita sedikit, meskipun amalan kita tidak banyak, tapi apa? Berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita akan menjadi amalan yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal. Ini boleh dicatat jemaah, yang mana apabila 4 hal ini ada pada diri kita, lalu kita beramal, maka amalan kita akan diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita meningkatkan iman dan takwa kita. Yang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah ini kita bagi menjadi 4. Ya. Yang pertama adalah ikhlas, semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua adalah lurusnya niat dan tujuan kita untuk beramal. Ya, lurusnya niat dan tujuan kita untuk beramal. Dan yang ketiga, baiknya keislaman kita. Ya, baiknya keislaman kita. Dan yang keempat adalah menyembunyikan amal kita. Ya, menyembunyikan amal kita. Nah, inilah sekiranya kita bahas terlebih dahulu, ya, supaya kita dapat memahami amalan yang apabila kita lakukan dengan 4 poin tadi, maka amalan kita memiliki kualitas, ya, meskipun sedikit tapi mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah keikhlasan. Ini penting untuk selalu kita ingat, yaitu apa? Ikhlas jamaah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah kita beramal hanya untuk Allah. Kita beramal hanya untuk Allah, dan kita tidak menginginkan balasan daripada manusia. Kita tidak ingin dipuji, ya. Kita tidak ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, ya. Kita tidak ingin mengharapkan kedudukan dari amal soleh yang kita lakukan dan yang semisalnya. Inilah keikhlasan, yang mana ikhlas di dalam beramal ini dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang artinya, maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Maka para ulama menafsirkan ayat ini seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan yang berkaitan dengan ayat, barang siapa
mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu apa? Pahala dan ganjaran amal solehnya. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan pahala dan ganjaran amal solehnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan, dan janganlah dia mempersekutukan ibadah kepada selain Allah, yaitu artinya adalah ikhlas di dalam beramal soleh, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhlas ini adalah pondasi amal yang sebab amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas ini adalah sesuatu yang berat, jamaah. Dan ikhlas ini diperlukan untuk setiap amal soleh. Baik amal ibadah solat kita harus ikhlas. Baik itu amalan zakat kita harus ikhlas. Amalan puasa Ramadan kita harus ikhlas. Amalan haji harus ikhlas. Amalan ibadah umrah harus ikhlas. Amalan bacaan Al-Quran kita harus ikhlas. Dan amalan di dalam mendidik anak-anak kita juga diperlukan dengan keikhlasan. Dan keikhlasan ini adalah sesuatu ibadah yang berat. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang ketika dia beramal tidak karena keikhlasan. Banyak orang yang beramal tapi ingin untuk dipuji. Banyak orang yang beramal tapi tujuannya bukan untuk Allah. Apa tujuannya? Untuk mencari perhatian manusia, untuk mencari ridho manusia. Apalagi nanti musim politik, tujuannya adalah untuk mengambil suara, ya, daripada apa? Yang memiliki hak suara di dalam pemilihan umum misalkan. Maka ini hati-hati. Maka hendaknya kita muhasabah diri kita. Hendaknya kita introspeksi diri kita. Ya, apakah kita telah ikhlas di dalam beramal? Kita datang ke pengajian, apakah ikhlas semata-mata karena Allah ataukah karena kepentingan dunia kita? Kita di dalam menuntut ilmu, apakah ikhlas semata-mata karena Allah ataukah karena menginginkan daripada perkara dunia, kedudukan, gila dihormati, ya, jabatan dan yang semisalnya? Maka ini harus, ya, kita untuk introspeksi diri kita, kita muhasabah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Mulk Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang artinya adalah dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya, maka para ulama mengatakan semisal Fudail bin Iyad, yang dimaksud ayyukum ahsanu amala, amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting, ya, terutama kita sebagai orang tua, ya, engkau sebagai bunda, maka diperlukan keikhlasan di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, yang seorang istri perlu keikhlasan di dalam mendidik, di dalam melayani suaminya. Ya, ibu-ibu sekalian harus ikhlas di dalam melayani suami. Ya, menyiapkan makanan harus ikhlas. Ya, membersihkan rumah, ya, menyapu dan yang semisalnya. Maka penting untuk berniat dalam rangka untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena setiap amalan ibadah itu diperlukan apa? Niat. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau seandainya seorang bunda di dalam mendidik anak-anaknya, niatnya adalah untuk mengamalkan firman Allah, niatnya adalah
untuk menjalankan perintah Allah dan dia ikhlas, maka dia mendapatkan pahala. Maka sungguh merugi jamaah, ibu-ibu dan juga para akhwat, kalaulah sekiranya ya di dalam aktivitas kita tidak kita niatkan untuk Allah. Merugi, kita akan mendapatkan capek tapi tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, kita niatkan ikhlas di dalam beribadah, ikhlas di dalam mendidik, ikhlas dalam melayani suami, ikhlas di dalam melayani anak-anak, maka capek seorang bunda, capek seorang istri akan dibalas dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Pentingnya untuk apa? Ikhlas. Dan ikhlas ini amalan hati yang tidak nampak. Ya, amalan hati. Maka perlu sekiranya kita untuk menata hati kita supaya apa? Ikhlas. Jadi orang ikhlas itu nampak ibu-ibu dengan apa? Pertama, tidak banyak mengeluh. Ya, tahan lisan kita daripada mengeluh. Kenapa? Karena orang yang banyak mengeluh indikasi kurangnya keikhlasan di dalam menjalani kehidupan. Ya. Dan indikasi yang kedua, orang yang ikhlas adalah semangat di dalam beramal. Ya, dia tidak terpengaruh dengan manusia. Ya, baik itu manusia yang memujinya maupun yang tidak. Ya, tidak terpengaruh bagi dia. Ya, demikian juga misalkan apa? Yang berkaitan dengan kajian misalkan, taklim misalkan. Maka orang yang ikhlas tidak terpengaruh. Baik yang datang itu banyak, alhamdulillah, yang datang tidak banyak juga tidak masalah bagi dia. Kenapa? Inilah keikhlasan. Apa yang dia cari? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senantiasa menata hatinya untuk ikhlas. Ini penting. Dan ikhlas ini menjadikan sebab amalan kita bernilai besar di sisi Allah meskipun amalan kita kecil. Ya, maka para bunda sekalian, para ummahat dan para akhwat, teruslah menata hati kita agar ikhlas di dalam beramal. Kemudian yang kedua, ya, daripada meningkatkan iman dan takwa kita, yang kedua adalah baiknya keislaman kita. Ya, baiknya keislaman kita. Artinya apa? Kita berusaha ya di dalam keislaman kita ini hendaknya menjadikan kita lebih baik. Ya, ibadah kita menjadi lebih baik, kualitas keislaman kita lebih baik. Jadi apa? Kita masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dengan apa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan, "Idza ahsana ahadukum islamahu," jika salah seorang dari kalian memperbagus keislamannya, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin. Subhanallah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika salah seorang dari kita memperbagus keislaman kita, maka setiap kebaikan yang kita lakukan akan ditulis ya dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Artinya apa? Kalau kita memperbagus ibadah kita, contohnya apa ibu-ibu? Sholat kita. Kita berusaha untuk apa? Memperbagus ibadah sholat kita. Jadi bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar supaya kita telah melaksanakan kewajiban kita, bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban kita. Sholat hanya sekedar sholat saja. Ya, hanya sebatas lisan kita, hanya sebatas apa? Perubahan gerak di dalam sholat. Tidak, tapi apa? Kita menghayati ketika kita berdiri,
kita menghayati bahwasanya apa? Kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan kebesaran Allah di dalam hati kita. Ketika kita takbiratul ihram, kita katakan Allahu Akbar misalkan, maka kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan kita memahami maknanya, artinya. Nah, coba kita tes dulu apa arti Allahu Akbar jemaah. Allah Maha Besar. Maka terbesit di dalam hati kita apa? Allah Maha Besar. Artinya apa? Semua selain daripada Allah adalah kecil. Tidak ada artinya apa-apa. Sungguh hina kita kalau dalam sholat kita masih ingat tentang dunia. Allah musta'an. Ingat tentang masalah dunia. Apa yang kita ucapkan tidak selaras dengan apa yang ada di hati kita. Ya, kita sholat, kita takbir Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Tapi hati kita menghayal kepada sesuatu yang lain daripada dunia. Kita ingat pekerjaan kita, ingat tentang masalah hidup kita, ingat tentang masalah anak kita, ingat masalah ekonomi kita dan yang semisalnya. Maka sejatinya wahai para akhwat dan ummahat, sejatinya kita belum benar-benar menegakkan sholat yang sesungguhnya. Kita belum benar-benar mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, bagaimana agar sholat kita mendapatkan kualitas? Nah, inilah akan kita bahas insyaallah. Ya, yang berkaitan dengan amalan sehari-hari kita. Jadi sholat bukan hanya sholat, tapi apa? Ada ruh sholat. Sehingga kita rindu untuk apa? Melaksanakan sholat. Bila nak azan tu'i, rindu rasanya nak menghadap Allah. Nah, ini subhanallah. Ini yang sangat luar biasa ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, wahai Bilal, kata Nabi, hiburlah kami dengan sholat. Artinya apa? Iqamalah wahai Bilal. Sungguh jiwa-jiwa seorang mukmin ketika dia sholat tentram. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka zikir yang paling afdol adalah as-shalah, salat. Maka kita memperbagusi salat kita jemaah. Kita perbagusi, kita perhatikan tumakninahnya. Kita resapi bacaan-bacaan salat dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Coba kita tes dan kita renungkan, ibu-ibu dan juga para akhwat. Sudah pahamkah bacaan salat yang kita baca dari takbir sampai salam? Doa iftitah, sudahkah kita memahami artinya apa? Surah Al-Fatihah, sudahkah kita memahami artinya apa? Surat-surat pendek yang kita baca, fahamkah kita? Doa ruku, fahamkah kita artinya? Doa i'tidal, tahukah kita artinya? Doa sujud, tahukah kita artinya? Doa duduk antara dua sujud, tahukah kita artinya? Kita hayati ataukah tidak? Dan begitu seterusnya jemaah. Maka subhanallah, kalau kita resapi setiap daripada bacaan solat, maka kita selalu rindu untuk melaksanakan ibadah solat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita solat 5 waktu, ini nikmat. Jadi bagi seorang yang beriman, solat itu bukanlah sesuatu yang memberatkan bagi dia. Jadi ibadah solat sehari 5 kali bukanlah sesuatu yang memberatkan bagi dia. Bukanlah sesuatu yang membuat dia sulit. Kan sebagian orang merasa terbebani kan? Solat lagi. Subhanallah, kalau ada orang yang merasa terbebani dengan ibadah solat, maka sesungguhnya iman belum masuk ke dalam hati sunabarinya. Iman belum masuk ke dalam hati dan hatinya dengan sebenarnya. Maka ini penting. Nah, disinilah kualitas baiknya keislaman kita. Bagaimana agar Islam kita baik?
Sinilah tempatnya majelis ta'lim, majelis ilmu, yang dengan itu akan memberikan nutrisi hati kita, makanan hati kita, nutrisi hati kita. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasad mudghah, iza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasal jasad kulluh, ala wa hiya qalbu. Kata Nabi, ketahuilah, setiap jasad memiliki segumpal daging. Kalau baik daging itu, baiklah seluruhnya. Kalau jelek daging itu, jeleklah seluruhnya. Apa daging itu? Apa ibu-ibu? Hati. Jadi kalau hati kita baik, kita ini apa? Merasa kurang dengan ilmu, terus tidak pernah bosan datang ke pengajian. Kenapa? Hati kita baik. Dan duduk 1 jam tidak terasa. Kenapa? Hati kita baik. Tapi kalau hati kita kotor, jangankan duduk 1 jam, 2 menit saja kelamaan. Bahkan malas, tidak mau datang ke pengajian. Bagaimana mungkin kita akan menjadi baik Islam kita kalau seandainya kita malas untuk menuntut ilmu? Padahal apa? Nabi sebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, kata Nabi, wajib bagi setiap muslim. Kalau hati kita baik, kita tak pernah puas untuk membaca Al-Quran. Tapi nyatanya kita malas untuk membaca Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Hati kita belum baik. Bagaimana agar hati kita baik? Nah, datang ke majelis ilmu, dengarkan qala Allah dan qala Rasul. Ini yang kedua, baiknya keislaman. Maka kita berusaha memperbagus keislaman kita, terutama pada salat kita, dari wudhu kita. Wudhu dulu, kita perbagusi wudhu kita, jamaah. Bukan asal-asal wudhu, asal-asal basah tangan kita, kaki kita, kepala kita, tidak. Ya, sudahkah kita memperhatikan ketika kita wudhu, doa setelah wudhu, habis itu sholat, apalagi dan ibadah-ibadah yang lainnya, supaya apa? Baik keislaman kita. Maka barang siapa yang baik keislamannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dilipat gandakan, 10 kebaikan menjadi sampai 700. Ini bagi mereka yang memperbaiki keislamannya dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Jadi Islamnya bukan Islam KTP, bukan Islam ikut-ikutan, tapi Islam yang dia ketahui dengan ilmu dan amal. Berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, dari poin yang pertama, yaitu adalah baiknya niat dan lurusnya tujuan. Baiknya niat dan lurusnya tujuan. Artinya apa? Kalau kita beramal, niat kita karena Allah, tujuan kita lurus untuk apa? Mencari keridhaan Allah. Jadi subhanallah jamaah, para akhwat dan ummahat, kalaulah sekiranya kita beramal itu dengan tujuan untuk Allah, ini akan bisa memberikan keistiqomahan kepada kita. Maka sangat disayangkan kalau sekiranya dahulu ada seorang wanita yang sudah Allah berikan hidayah, yang dengan itu dia berpenampilan islami, pakaian hijabnya besar, lebar, dan akhirnya lambat laun dengan bergantinya waktu demi waktu, jilbab yang besar itu tidak ada lagi di kamarnya. Jilbab yang besar yang dahulu dia pakai diganti dengan apa? Jilbab yang kecil. Jilbab yang tidak memenuhi standar hijab syar'i. Wal iyadzubillah. Nah, ini adalah contoh sebagian kecil ketika hidayah telah dicabut dari hamba tersebut tanpa dia sadari. Apa sebabnya? Karena mungkin niatnya kurang ikhlas dan tujuannya tidak benar di dalam hijrah. Maka di sini adalah ujian.
Jadi kalau seandainya ada orang misalkan yang dia baru mendapatkan hidayah, dia datang ke pengajian misalkan, sedangkan jamaah pengajian mungkin tidak memperhatikan dia, tidak menyapa dia, ya tidak masalah. Ini adalah ujian. Kita datang pengajian ini tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Dan kita muhasabah. Ini mungkin adalah ujian dari Allah waktu pertama kali kita hijrah. Kenapa? Karena ada sebagian orang tidak mau lagi datang ke pengajian. Kenapa? Jamaahnya sombong-sombong kata dia. Ya. Maka ini harus kita lihat, ya, hijrah kita, tujuan kita hijrah ini untuk apa? Ya, kalau misalkan ada sebagian manusia tidak memperdulikan kita, tidak masalah. Dan kita juga sebagai jamaah pengajian yang aktif ikut pengajian, kita juga harus menyambut saudara-saudara kita yang mungkin pertama kali kita melihat di majelis taklim, ya, kita rangkul, ya, kita ajak kenalan, kita berikan motivasi dan yang semisalnya, ya. Dan yang baru datang juga harus berusaha untuk apa? Ya, untuk meyakini bahwasanya ujian itu, bahwasanya hijrah itu pasti ada ujiannya. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita di dunia ini tidak membiarkan kita begitu saja. Maka Allah akan menguji kita. Ketika kita mengatakan beriman, Allah pasti menguji kita. Allah sebutkan, apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga? Belum jelas. Ya, ujian atau musibah yang ditimpakan kepada kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian yang mereka ditimpakan musibah, ditimpakan ujian. Ada yang digergaji kepalanya, ada yang dimasukkan ke dalam kuali, ada yang dibakar, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Apa sebabnya? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita masih ingatnya enggak? Sejarah di dalam Islam, yaitu siapa? Keluarga Yasir, yang mana mereka disiksa. Sumayyah adalah wanita yang pertama syahidah di jalan Allah. Mohon maaf, kemaluannya ditusuk dengan tombak sampai dia wafat. Subhanallah. Lihat, ketika kita telah berhijrah, sampai mana Allah menguji kita. Maka kita harus bisa bersabar dan kita harus memiliki tujuan yang lurus dengan niat yang baik. Ketika kita merubah penampilan kita, bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal yang terpenting adalah jangan sampai kita sibuk memperhatikan penampilan yang nampak, tapi kita lupa tentang yang berkaitan masalah hati kita. Karena kalau hati itu baik, akan melahirkan penampilan yang baik, yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir daripada bab yang pertama ini, itu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita supaya amalan yang kita kerjakan itu berbuah pahala yang besar di sisi Allah. Maka yang keempat ini adalah berusaha menyembunyikan amal kita. Artinya apa jamaah, para akhwat dan ummahat? Kita berusaha untuk apa? Menyembunyikan amal soleh kita. Yaitu apa? Amalan yang sifatnya apa? Amalan sunnah. Kalau amalan wajib tidak bisa kita sembunyi-sembunyi. Contoh sholat misalkan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ngapa tidak sholat jamaah? Takut riya ustaz. Salah. Ente salah memahaminya. Yang diperintahkan sembunyi-sembunyi itu apa? Amalan ibadah sunnah. Kenapa tidak mau zakat? Aduh, takut riya ustaz. Jadi tidak zakat mal, misalkan zakat yang wajib. Ini salah jamaah, dan ini tidak dibenarkan. Maka di sini menyembunyikan amal di sini adalah apa? Amalan yang wajib. Amalan yang memang kita ini diperintahkan untuk menyembunyikan amalan kita. Ya. Kenapa jamaah? Karena demikianlah para ulama kita menyebutkan. Jadi di antara amalan seorang muslim yang akan mendapatkan ganjaran pahala, ya, lebih utama daripada orang mengerjakan amalan tersebut
adalah amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Banyak dalil yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan beramal secara sembunyi-sembunyi daripada dikerjakan secara terang-terangan. Ya, apa sebabnya? Karena mengerjakan satu amalan yang secara sembunyi-sembunyi ini menunjukkan tentang keikhlasan dia, yaitu apa? Jauh dari riya. Apa yang mau diriyakannya? Enggak, padahal apa? Dia ibadah sembunyi-sembunyi. Jauh daripada apa? Sum'ah. Apa itu sum'ah? Ingin didengar oleh orang ibadah yang dia lakukan. Ya, sehingga apa? Dengan dia beramal dengan sembunyi-sembunyi, maka sikapnya jauh daripada apa? Pujian daripada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia berkaitan dengan apa? Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, Allah sebutkan, in tubadus sadaqat fa ni'ma hiya. Jika engkau menampak